Pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia Lombok Utara saat ini sedang fokus menjaring atlet-atlet yang berprestasi yang berasal dari perguruan silat Lombok Utara. Tujuan penjaringan dari atlet-atlet ini adalah untuk menjadi wakil Lombok Utara di event Porprov Nusa Tenggara Barat sebagai duta silat yang diharapkan bisa memenangkan kejuaraan di 6 cabang tingkatan di ajang silat tingkat provinsi. Porprov NTB akan diselenggarakan pada bulan November tahun 2022 mendatang. Dengan waktu yang sangat mepet, IPSI Lombok Utara akan terus berusaha agar menjadi peserta terbaik yang tentunya dapat membanggakan nama Lombok Utara di kancah olahraga provinsi itu. IPSI Lombok Utara mempunyai sejarah prestasi yang diunggulkan di NTB. Pasalnya pada Porprov tahun 2018 lalu, cabang silat di Lombok Utara mengirimkan 3 orang perwakilan dan semuanya mendapatkan juara, yakni 2 emas dan 1 perak. Sejak saat itu, IPSI Lombok Utara terus bebenah meningkatkan prestasi di ajang silat karena telah terbukti Lombok Utara bisa mewakili NTB di ajang event nasional. Sejak dilantik 1 bulan lalu, IPSI Lombok Utara mulai berbenah untuk mempersiapkan atlet-atlet asal Lombok Utara. Pasalnya, dari beberapa cabur yang akan bermain, IPSI adalah harapan untuk Lombok Utara bisa meraih kemenangan. Seperti yang dikatakan oleh Imade Karyase, selaku Ketua IPSI Lombok Utara. Menurutnya, ke depan potensi silat Lombok Utara akan terus berkembang karena perguruan-perguruan silat yang ada di Lombok Utara sangat banyak, terutama di pondok-pondok pesantren. Menurutnya, jika potensi itu digali, maka bukan tidak mungkin atlet tingkat dunia bisa didapatkan asalkan dibina sejak dini. Untuk itu dengan adanya event-event penyisihan seperti ini, maka diharapkan ke depan bisa mendapatkan bibit-bibit unggul atlet silat tingkat dunia. Untuk mempersiapkan atlet-atlet kita dalam rangka menghadapi Porprov Provinsi NTB yang akan diadakan kalau nggak salah di tanggal 25 November sampai dengan tanggal 4 Desember. Kita mempersiapkan atlet-atlet kita di KLU ini, kita seleksi untuk nantinya kita cari di masing-masing kelas 1 orang yang terbaik dan kita kirim di Porprov. Ada 6 kelas yang kita kirim. Itu berarti berapa orang yang akan 6 orang yang dari masing-masing kelas itu 1 orang yang akan kita cari. Mungkin apa target kita tentunya untuk mendapatkan medali, paling tidak medali emas 2 dan sisanya menyesuaikan. Dan kemudian pertandingan seleksi sekarang kita lakukan untuk mencari itu lewat pertandingan penyisiannya. Jadi seleksi di sini kita lakukan seperti yang dilihat. Jadi sudah kita lakukan kalau yang misalnya pesertanya banyak di 1 kelas itu maka pertandingannya lebih dari 1 kali. Kalau dia ternyata hanya 1 orang di kelas itu ya secara otomatis dia akan lolos. IPSI Lombok Utara supaya mampu lebih banyak mengembangkan perguruan lagi di Lombok Utara dan membangkitkan lagi IPSI Lombok Utara ini supaya atlet-atlet kita yang memang ingin berkembang silat ini bisa kita berdayakan dan kita bisa memberikan ruang mereka untuk mengembangkan dirinya. Namun tantangan saat ini adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh IPSI Lombok Utara menjadi salah satu kendala yang perlu mendapatkan perhatian. Karena selain cabur, IPSI juga banyak cabur lain yang berpotensi, namun tidak tertangani maksimal karena kurangnya anggaran dan sarana dan prasarana. Untuk itu diharapkan ke depan pemerintah terutama KONI untuk terus berupaya guna mendapatkan anggaran agar kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa membawa nama Lombok Utara berkibar di event-event olahraga di berbagai jenjang dari provinsi sampai dengan nasional. Nanti mungkin kita menyesuaikan anggaran yang kita miliki karena sementara ini kita masih menggunakan anggaran yang kita miliki dari pribadi pengurus gitu loh. Belum ada dari kabupaten karena untuk melakukan TC untuk melakukan pemusatan pelatihan itu kita membutuhkan dana yang cukup besar sehingga mungkin nanti kita akan pertimbangkan untuk melakukan pelatihan secara terpusat. Kalau memang memungkinkan dananya ya kita akan lakukan pelatihan terpusat untuk atlet yang sudah kita seleksi ini supaya betul-betul matang nanti kita kirim di Porprov.
Ban yang resmi ada di IPSI Lombok Utara ini ada 7. Jadi yang terdaftar di IPSI Kabupaten Lombok Utara itu ada 7 perguruan. Nah, dari 7 Katanya yang saat ini melakukan seleksi itu 30-an. 30 orang. 30 orang. Itu yang akan diambil 6 orang itu ya? Iya. Yang 30 orang itu, dari 30 orang itu? Ya. Sementara itu, Niketut Suwartini, salah satu atlet silat asal Lombok Utara yang sudah menjadi juara di tingkat nasional, mengatakan bahwa keberadaan IPSI di Lombok Utara ini sangat penting karena bibit-bibit muda atlet pencaksilat tersebut lahir dari IPSI. Dan setiap atlet yang bisa memenangkan kejuaraan membawa nama daerah, sehingga menurutnya penting sekali IPSI ini terus hidup dan selalu mencari bibit baru yang nantinya bisa mewakili Lombok Utara. Tantangan atlet pada saat mereka ikut dalam kejuaraan sangat dituntut untuk latihan secara disiplin, dan dukungan pemerintah juga sangat berpengaruh. Pasalnya, daerah lain juga sangat aktif membangun atlet silat untuk selalu berusaha mengalahkan atlet Lombok Utara. Untuk itu, kedisiplinan atlet sangatlah dituntut. Ikut pelatihan minimal dimasukkan pelatihan seperti sentralisasi pelatda begitu. Nanti kelanjutannya Porprov itu nanti bulan 11 rencananya. Itu harus kita persiapkan semaksimal mungkin karena persiapan kabupaten lain seperti Kota Bima, Sumbawa itu semuanya sudah dipelatdakan, sudah mempunyai yang terlatih terjadwal gitu. Persiapan fisiknya harus lebih dikuatkan, persiapan mental, persiapan teknik harus dipertajam karena di luar sana lawan-lawannya lebih bagus daripada kita gitu. Itu yang harus kita perhatikan. Karena usia dewasa sama usia remaja kan beda gitu. Dewasanya kita harus lebih struktur gitu, pelatihannya harus lebih keras, harus lebih panjang gitu. Punya koordinasi yang lebih luas gitu. Jadi itu kalau saya udah banyak sih pengalaman saya, saya dulu PPLP selama 3 tahun mendapat emas itu ada 3. Yang pertama saya ada Kejurnas Manado itu perunggu di Manado sendiri, yang kedua ada Kopil Pekan Olahraga Daerah itu di Jawa Timur mendapat perak, yang ketiga itu ada Pomnas mendapat emas, yang keempat itu ada Kejurnas mendapat emas lagi di NTB tuan rumahnya, yang terakhir itu kejuaraan internasional Bali International Cup di Namun Sakti mendapat emas lagi. Terus kemarin lagi kejuaraan antar kampus emas lagi di seluruh NTB antar provinsi mendapat emas lagi perwakilan kampus. Banyak sih udah pengalaman saya juga udah ikut ke Jakarta, Asian Games kemarin ke Jakarta seminggu melawan DIY. Sih karena saya latihannya di Mataram, karena sudah menjadi atlet provinsi ya, jadi pusatnya di Mataram. Pelatihan pelatih itu selama 3 tahun di sana di Gor Koride 3 tahun saya, dan terakhir kemarin karena ada bentrok dengan pengurus, jadi saya tidak berangkat prapon dan mengundurkan diri. Pon juga saya tidak berangkat karena mengundurkan diri, orang lain lah yang mewakili. Jadi, Sementara itu, Sekretaris IPSI Provinsi NTB lalu Tajudin berpesan pada saat pelantikan pengurus IPSI Lombok Utara bulan Juli lalu bahwa cukup berat yang dihadapi oleh Ketua dan pengurus IPSI Kabupaten periode 2022-2026 ke depan. Pasalnya, mereka akan mempersiapkan calon-calon atlet pesilat dari kabupaten maupun provinsi. Terlebih lagi, sebentar lagi akan ada event kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi, sehingga mereka harus betul-betul serius dan disiplin dalam mengelola organisasi silatnya. Pada saat itu, Tajudin berharap kepada semua atlet baik di Lombok Utara maupun di kabupaten lainnya agar tetap semangat berlatih karena pencak silat milik bersama dan tentunya harus tetap dibudayakan. Dari Lombok Utara, Syahnanda Utama mengabarkan. Tenang, Boy. Jangan nervous. Sudah kelihatan nervous.